Oke, selamat siang semuanya. Sekarang kita mulai kuliah K3 ya untuk di bidang infrastruktur jalan tol. Nah, bagaimana sih K3 itu di bidang infrastruktur jalan tol gitu ya? Uh, ini adalah slide-nya. Oke ya, semua sudah lihat. Uh, Memang kita lihat ya bahwa K3 di jalan tol ini jalan raya lah ya, jalan raya maupun infrastruktur ini sangat besar sekali ya. Kejadian-kejadian yang kita bisa lihat nanti di proyek jalan raya dan infrastruktur ini. Nah ini ya kita lihat sini ya bahwa menurut beberapa media memang untuk infrastruktur itu sering kecelakaan kerja infrastruktur karena K3 diabaikan. Gitu ya. Jadi beberapa sekali kejadian-kejadian yang terjadi di proyek-proyek infrastruktur dan raya, gitu, maupun jembatan itu memang K3 banyak K3 kecelakaan banyak. Karena apa? Karena K3 diabaikan. Nah, oleh karena itu dia banyak sekarang K3 itu sudah sangat diterapkan ya untuk di infrastruktur gitu ya, jalan raya maupun di jembatan. Dan kalau kita lihat sini daftar kecelakaan itu memang ada beberapa ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan contohnya itu tol Depo Antasari. Itu tahun 2018 ada terjadi kecelakaan di situ ya. Yaitu di mana jatuhnya ada 6 girder jatuh karena mungkin pada saat itu saya kebetulan ada di situ ya, bukan di situ tapi kebetulan saya eh, di proyek di situ, jadi tahu persis kejadiannya. Memang itu waktu pada saat itu operator tuh bangun-bangun pagi-pagi gitu ya. Terus dia kepingin bersih-bersih gitu ya. Dia pakai eskavator yang long arm gitu ya. Pas jam kerjaan situ, dia long armnya langsung menyentuh girdernya gitu ya. Menyentuh girdernya goyang dia. Karena goyang di situ, akhirnya jatuh salah satu. Dan itu memang akhirnya patah lah gitu ya. Dan tidak apa namanya kena korban jiwa. Kalau kena korban jiwa memang akan menjadi masalah gitu ya. Nah, untuk oleh karena itu sekarang sudah dibikin ya. Pada saat itu setelah itu semua infrastruktur terutama jalan tol pada saat itu ya sangat ketat K3-nya. Itu kedua itu di Becakayu juga gitu ya. Di Becakayu peer head-nya roboh gitu ya. Itu jadi ketika dia mungkin pada saat roboh itu ballestingnya nggak kuat gitu ya. Pada saat pengelasan itu fungsi SMK 3-nya itu harus muncul gitu ya. Kalau tidak, nanti ketika pelaksanaan jadi roboh gitu ya. Nah, itu yang kita cek itu daftar kecelakaan. Salah satunya lagi adalah jalan tol Cibitung Cilincing gitu ya. Nah, di sini juga penyebab utamanya itu adalah uh, precast ya yang terjadi di sana, dan itu kontraktor precast ya, dan itu bisa jatuh juga gitu ya. Ada juga beberapa memang kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi di infrastruktur ini. Dan juga ada juga LRT roboh, proyek infrastruktur dinilai belum terapkan ketiga ya. Nah, ini LRT yang roboh itu karena memang ada beberapa pertanyaan atau beberapa itu berita-berita. Nah, berita-berita di sini ini memang menyebabkan bahwa untuk di K3 itu eh, terutama infrastruktur yang sekarang sangat gencar-gencarnya itu tidak boleh diabaikan gitu ya. Jadi harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena ini masalah tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja, keselamatan tenaga kerja yang harus disiapkan dengan baik gitu ya. Jangan sampai terjadi ada. Nah, oleh karena itu kita kemarin itu minggu lalu kita sudah pelajari, dan itu memang hal-hal yang harus kita terapkan gitu ya untuk K3 ini, terutama di pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan pekerjaannya, mulai perencanaannya, bagaimana K3 itu dilaksanakan dengan baik gitu ya.
Nah, di sini memang eh, kegiatan konstruksi itu dapat menimbulkan ya. Jadi contohnya adalah pembangunan, investasi, jasa konstruksi, maupun akibatkan kecelakaan kerja konstruksi. Dan itu akan mengakibatkan memang ada apa ya? Ada investasi yang harus dikeluarkan untuk bisa menjalankan K3. Tapi dan itu sudah ada undang-undangnya gitu ya. Setiap kemarin kita bisa belajar setiap perusahaan itu harus menerapkan K3 dengan baik gitu ya. Apabila tidak, dia akan perusahaannya itu bisa dicabut izinnya gitu ya. Dan ini memang sangat benar. Gitu. Jadi sangat dan ada konsekuensinya kalau tidak melakukan K3, terutama di bidang infrastruktur ini ya. Minggu lalu kita di bidang apa namanya gedung. Nah, ini juga yang terkait di dalam sini siapa apa aja sama yang kemarin juga gitu ya, instansi teknis masyarakat termasuk kerja subkon, pekerja proyek, subkontraktor, kontraktor maupun pemilik proyek. Nah, ini adalah bagian dari konstruksi. Dan mana yang paling besar? Memang kemarin juga sama kita jelaskan, yaitu memang paling besar adalah unsur jatuh yang terlalu besar. Jadi kalau mau jatuh langsung kena apa ke bawah dan tidak terjaga dengan bagus bisa mengakibatkan kematian. Itu fatal gitu ya, dan itu jangan sempat terjadi kalau umpamanya terjadi ada yang fatal ini. Demikian juga bahwa eh, untuk pengawasan ketiga di sarana bangunan itu juga sama ya, itu di biaya di infrastruktur itu. Jadi juga pada masa konstruksi itu juga dicek gitu ya, bagaimana perlakuan ketiganya. Karena di dalam sini akan mengandung bahaya, contoh tertimbun tanah, kejatuhan, terus terkena pelantingan benda, terjatuh atau terprosok, hanyut dan terpelanting gitu ya. Jadi di infrastruktur ini sangat besar, apalagi jalan jembatan ya yang naik ke atas gitu kan, ditabrak pada saat dia pekerjaannya itu lalu lintas sedang dilakukan umpamanya, itu juga harus dilihat. Terus umpamanya kalau jembatan itu ketinggian berapa gitu ya, dia tidak melihat sampai ke bawah dia juga jatuh. Dan ini sangat banyak sekali kejadian-kejadian jatuh memang dari jalan atau jembatan ya, dari jembatan yang tinggi gitu ya. Dan juga di jalan, apabila jalan itu juga bagi pelaksanaan pekerjaan tidak tidak dipasang ketiganya, itu pada saat dipasang orang kecepatan tigih dia nggak tahu akhirnya nabrak gitu ya, dan ini harus hati-hati juga. Jadi harus benar-benar rambu-rambu itu harus dilakukan supaya ketiganya itu berjalan dengan bagus. Dan juga penyelenggaraan ketiga pada proyek konstruksi itu yaitu mulai ya, kita dimulai kan kemarin dan minggu lalu saya jelaskan harus mulai dari perencanaan juga gitu ya. Nah, siapa yang terlibat, bagaimana komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen ini terhadap ketiga itu apa gitu ya, untuk apa namanya, untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, kalau umpamanya sebagai kontraktor jalan dan jembatan, dia harus benar-benar komit untuk melaksanakan ketiganya. Kalau dia sebagai owner, apa namanya itu sebagai seperti orang PU gitu ya, yang melakukan jalan dan jembatan dan juga investor-investor jalan tol yang sudah, nah itu juga harus disiapkan gitu ya, supaya tingkat kecelakaan itu tidak begitu tinggi. Apa-apa aja harus dirancang dengan sedemikian rupa. Juga pengorganisiannya, kedua tiga K-nya itu harus dilakukan juga untuk di jalan dan jembatan ini. Nah, penjabaran tugasnya apa-apa aja ya. Penjabaran tugas di jalan dan jembatan ini juga harus dicek dengan bagus bagaimana di mana dia tugasnya sebagai SMK-nya itu ya. Baik di sisi owner maupun di sisi kontraktor gitu ya. Nah, kontraktor pelaksana itu harus benar-benar dirancang sedemikian rupa agar K3-nya itu dapat berjalan, dan konsekuensinya apabila tidak menjalankan K3 dia harus mendapatkan sanksi apa dari owner. Nah, itu owner pada saat sekarang itu memang sudah mulai dikontrak ya, dibikin di kontrak untuk penerapan K3 gitu ya. Jadi tidak bisa main-main lagi untuk apa infrastruktur gitu ya, karena bagian dari kontrak juga gitu ya, dan itu dihitung gitu ya sebagai bagian dari investasi atau sebagian dari biaya proyek gitu ya. Dan juga sosialisasi. Nah, sosialisasi ini harus dilakukan mulai dari awal ya, mulai dari awal pelaksanaan itu, bagaimana membuat suatu apa
gambar, visualisasi, terus apalagi bikin suatu apa bentuk-bentuk supaya orang sadar terhadap K3 gitu ya. Eh, Posternya yang demikian bagus supaya orang juga benar-benar sadar apa yang dilakukan gitu ya. Dan itu harus jelas. Dan juga aktivitas kegiatannya. Nah, aktivitas kegiatannya itu harus juga jelas juga. Dan itu harus dibikin gitu ya. Contohnya setiap tenaga kerja harus dibarengi dengan APD-nya gitu ya. Juga apa-apa aja APD yang harus masuk, jangan sempat itu nggak masuk. Kalau tidak dia kena sanksi. Ya kan bisa juga dilakukan kayak gitu ya. Sebelum juga akan ada pengawasan internal maupun eksternal di sini ya. Pengawasan eksternal dan internal ini juga harus cepat dilakukan. Kalau tidak melakukannya sehingga apa yang harus dilakukan. Demikian juga reward dan punishment-nya. Nah, kalau umpamanya dia tidak, kalau dia melakukan kita kasih gitu ya, bagus kita kasih reward kepada pelaksana atau pekerja yang memang rajin melakukan apa namanya itu care terhadap APD-nya gitu ya. Dan juga kita harus melakukan punishment kepada yang tidak peduli dengan APD dan dia karena untuk keselamatan dia gitu. Jadi kemarin itu keselamatan kerja itu kan mempengaruhi kepada waktu dan biaya gitu ya. Juga dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek beberapa contoh skala proyek. Kita lihat jumlah tenaga kerjanya, bagaimana jumlah tenaga kerja yang ada di situ. Kalau umpamanya biasanya infrastruktur jalan jembatan itu kan sangat banyak gitu ya, dan sangat luas gitu ya, range-nya. Beda dengan kalau gedung kan hanya satu vertikal gitu ya. Kalau ini kan luas, dia bisa kemana-mana gitu. Kita nggak bisa melihat sampai berapa kilo, umpamanya ada 60 kilo, ada 100 kilo gitu ya. Wah ini jaraknya itu kan susah. Nah, itu harus kita manage dengan baik supaya setiap apa jalan yang ada di situ dia pada saat melaksanakannya peduli gitu ya. Dan lokasi kegiatan juga harus kita petakan gitu dengan bagus. Di mana lokasinya di sini, berapa orang yang ada di sini, dan berapa apa-apa aja yang dilakukan, kesiapannya bagaimana terhadap APD-nya sendiri. Dan ada potensi risiko, contohnya kalau umpamanya di daerah situ sering longsor gitu ya. Nah itu pada saat di perencanaan sudah tahu, oh di daerah sini daerah longsor nih gitu ya. Nah kalau longsor itu terjadi sehingga siapa risikonya itu dia tahu cara penanganannya nanti apa yang harus dilakukan gitu ya. Juga peraturan dan standar yang berlaku serta teknologi proyek yang akan digunakan. Teknologi-teknologi untuk bisa mengurangi risiko-risiko itu apa aja yang digunakan. Nah, itu yang kita bisa lakukan ya. Nah, elemen-elemen proyek itu sama dengan di bangun gedung. Nah, ini sama dengan kita harus melakukan identifikasi, proyek safety, pembinaan, safety committee, safety promotion, safe work practice, izin kerja, safety inspection, safety inspektor, kontraktor safety, transport safety, lingkungan, limbah, emergensi, investigasi, audit, kebijakan, demikian itu. Jadi ini sama. Dan definisi pada ketinggian juga kita lihat ya, Kemenaker 9 nomor 16 ini, yaitu pekerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atas atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda. Dan ini kalau ketinggian itu ada benda dari ketinggian jatuh, ya dia harus kena juga. Itu termasuk. Nah, penerapannya itu harus mulai dari perencanaan. Tadi contoh kalau mau di jalan itu ya. Kalau udah tahu itu daerah longsor, ya daerah longsor itu harus dicari tahu gitu ya. Bagaimana cara penanganannya gitu ya. Umpamanya tanahnya juga apa labil gitu ya. Nah, kalau tanah sini labil kan tahunya itu di perencanaan. Nah, pada saat pelaksanaan itu harus dia mulai diproteksi pada saat pelaksanaan ya. Jangan nanti pada saat pelaksanaan itu yang belum tentu semua bagus. Mungkin itu masih dalam proses perbaikan apa segala macam. Nah, itu harus dicek semua di pelaksanaannya. Juga teknik dan cara bekerja yang aman, APD, perangkat pelindung jatuh dan angkur gitu ya. Tenaga kerja kompeten dan adanya bagian ketiga. Jadi tenaga kerja juga harus sudah memiliki apa ya pengetahuan tentang K3, bisa dikasih tahu tuh, dikasih briefing bagaimana
pentingnya K3 digunakan di pekerjaan ya, terutama jalan. Nah, tahap perencanaan itu pihak pengusaha wajib menyediakan peralatan kerja untuk minimalkan jarak jatuh dan mengurangi konsekuensi, dan juga menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian. Jadi kalau memang ada ketinggian itu harus mendapatkan izinnya, jangan dia sendiri gitu ya, supaya orang tahu nanganinya, jangan dia pergi sendiri, katakanlah jembatan gitu ya, jembatan melengkung atau jembatan kabel gitu ya. Nah, kalau kita lihat jembatan kabel di sini, dia pergi sendiri, kita tidak tahu, dia mati sendiri gitu ya. Nah, itu harus diketahui semua orang supaya tahu dia caranya jam berapa. Contoh, umpamanya kalau jembatan apa kabel itu kan dia ada angin gitu ya. Kalau kita lihat ada pekerja di apa nama itu di Washington itu di apa San Francisco Gate ini ya, Golden Gate ini, itu kita lihat itu cara pekerjaannya itu ya, bagaimana dia bisa apa namanya. Nanti kita lihat share sini ya. Coba kita share bagaimana sih Golden Gate, pelaksanaan pelaksanaan Golden Gate itu sendiri di dalam apa namanya itu eh, inspeksinya ya. Nah, ini adalah apa namanya inspeksi kalau umpamanya memang di daerah-daerah eh, daerah-daerah seperti di Golden Gate itu ya. Nah, ini saya kasih contoh. Bentar ya. Jadi, nah ini ya. Wire act on the Golden Gate Bridge this week. It's not a prank or a protest. KPIX5's Emily Turner says it's an inspection like it's never been done before. They may look more like trapeze artists or stunt doubles, but these daredevils are actually inspectors. How can I put this? It's a little crazy. I don't think I'd be doing that. Can't imagine doing that for a day job. But a day job it is, and an important one. The work that is done here helps us set a path for what comes in the years ahead. So depending on what these inspectors find, we will be looking at the work plan for our painters, our iron workers, and the other maintenance staff. So for the next week, inspectors will be climbing up and dangling off of the Golden Gate Bridge, looking at every rivet and every seam. Federal regulations have changed and now require what's called an arm's length inspection on some of the more delicate parts of the bridge. So while engineers are up there doing that, they figure they might as well look at the entirety of the bridge and make sure that's safe at arm's length as well. And to make sure the inspectors are safe, they have a team of 12. 6 do the inspecting while the other half handle the rigging. There's also scaffolding along part of the walkway to make sure the people below are safe. It's the first time the bridge has had an inspection like this, but moving forward, it'll happen every 2 years. Take a look. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana mereka menginspeksi jembatan Golden Gate ya di San Francisco itu. Dia harus benar-benar dalam ketinggian itu apa yang dilakukan, dan dia harus jalan kaki sesuai dengan apa namanya APD-nya ya, karena dia sangat berbahaya, dan dia harus dibikin sini apa namanya ini kan kabel ya, dan dia harus dibikin kabel juga untuk dia melakukan inspeksi. Ini juga harus dilihat ini apa namanya dari sisi, karena dia tinggi ya, kalau dia slip, dijatuh ya kena dia kan. Nah, ini yang harus kita lihat. This is a site you haven't seen here before at the Golden Gate Bridge. These people are there legitimately. This is not a prank. However, we'd ask you to take a quick look. Nah, ini juga ya di kondisi paling tertinggi ini. Di kondisi tertinggi ini kita lihat bahwa mereka siap semua nih, pakai helm, pakai apa semua gitu ya, APD yang ada gitu ya. Kalau nanti dari sini kan semua jalan kaki nih, jalan kaki dari ke bawah. Mereka harus melakukan ini semua gitu ya.
Dan ini harus dilakukan dengan Look and keep moving. You don't want to be the cause of a traffic collision or congestion. Nah, termasuk ini ya. Nah, ini dia harus melakukan ngecek nih. Dia harus ngecek setiap mur ya. Nah, setiap mur. Nah, ini juga kita lihat di sini ya. Capek dia. Dan ini juga kita lihat di sini, mengecek semua setiap murnya itu dia cek semua dengan bagus gitu ya. Karena ini salah satu Golden Gate ini suatu ikonik gitu ya. Seperti yang di belakang saya ini ya. Di belakang saya ini ada Golden Gate ini, ada background-nya itu ya. Golden Gate Bridge, Emily Turner, KPIX 5. The Bridge District wants to reassure drivers the inspections will never. Jadi itu ya salah satu kalau umpamanya kita inspeksi gitu ya jembatan tinggi, dan itu harus benar-benar gitu ya dilakukan. Kalau tidak harus ada benar-benar cara yang ketinggian secara harus benar dikerjakan. Nah, tentu prosedur kerja harus benar gitu ya. Teknik dan cara perlindungan jatuh, cara pengelolaan peralatan, teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan, pengamanan tempat kerja, dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat gitu ya. Nah, ini harus dilakukan dengan baik supaya setiap pelaksanaan yang ada dilakukan situ itu siap gitu ya, tanggap daruratnya harus baik dengan benar gitu ya. Nah, untuk itu harus kita lihat ini seperti tadi ya, Golden Gate tadi, di mana wilayah bahaya, waspada, dan aman gitu ya. Jadi harus kita cek sekalian juga untuk kondisi-kondisi demikian gitu ya. Supaya kita siap nih untuk melihat di mana kondisi bahayanya, di mana waspadanya, di mana wilayah aman gitu ya. Itu wilayah aman itu adalah yang paling bawah, dan itu supaya tidak terjadi ada bahaya-bahaya itu harus bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu setiap pengusaha dijelaskan juga tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera. Juga membatasi berat barang yang boleh dibawa tenaga kerja, gitu ya, dan minimal 5 kg di luar APD. Tadi ya, kalau kita lihat gambar itu kan nggak boleh berat-berat dibawa itu. Kalau dia kan licin, nanti pada saat naik ke atas jatuh, kena barang-barangnya menimpa dia. Berat barang yang lebih dari 5 kg harus turunkan dengan menggunakan sistem katrol. Wajib membuat rencana dan melakukan pelatihan kesiapan tanggap darurat. Juga memastikan langkah pengendalian telah dilakukan untuk mencegah pekerja jatuh. Jadi harus tetap dilakukan. Memiliki lantai kerja sementara, perancah, scaffolding, bekerja pada tinggian di alam, pada saat pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Dan juga pengusaha dan pengurus wajib menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Ya, kalau apabila sudah mempunyai sertifikat K3, dia sudah mengucapkan surat sertifikat K3-nya. Kira-kira itu kuliah kita. Mohon nanti minggu depan kita mungkin udah offline ya, udah sinkronus. Jadi kita bisa latihan tugas lagi. Jadi tolong tugasnya itu nanti di minggu depan kita coba ini lagi ya, hasil dari ini. Minggu depan kita siapkan lagi presentasinya ya, supaya kalian juga persiapannya lebih bagus nanti hasilnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.